Welcome to the Good Talk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, Ustaz, di Alhamdulillah, podcastnya The Good Talk KPMI. Masya Allah, barak. Alhamdulillah hari ini Ana excited banget, Ustaz. Senang sekali ya karena insya Allah nanti beberapa saat lagi kita akan ada di kelas dan Ana dan teman-teman KPMI Entrepreneur School khususnya angkatan 15 nanti akan belajar banyak dengan Ustadz ya. Insyaallah. Yang mana hari ini materi yang akan disampaikan terkait dengan akidah yang lurus, modal utama seorang pengusaha muslim dalam meraih kesuksesan. Iya, Ustadz ya. Ya, semoga Allah mudahkan untuk kami Ustadz bisa menerima, mengikuti dan memahami materi yang Ustadz nanti akan sampaikan. Ustadz, terkait dengan materi hari ini, Ustadz, kan banyak orang bicara terkait dengan pentingnya akidah. Tapi sebenarnya apa sih, Ustadz, yang dimaksud dengan akidah yang lurus dalam pandangan Islam? Kemudian tanda-tandanya seseorang itu sudah memiliki akidah yang lurus, itu seperti apa ya dalam keseharian, Ustadz ya? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Pertama, kita memuji Allah SWT yang telah memudahkan pertemuan kita di hari ini dan insyaallah kembali kita akan bertemu dengan para pengusaha dan ini di angkatan yang ke-15 ya. Betul, Ustaz, angkatan ke-15. Iya, dan alhamdulillah tentunya ini sesuatu yang sangat membahagiakan saya secara pribadi karena antum tetap istiqomah dan antusias para ikhwah saudara kita yang mereka adalah para pengusaha muslim ini masih terus berkobar ya untuk mempelajari agama Allah dan secara khusus mempelajari masalah akidah, dan ini sangat bagus sekali dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala kepada antum di KPMI bisa mengadakan acara seperti ini karena memang seorang pengusaha sebelum dia menjadi seorang pengusaha di antara ilmu bekal yang hendaknya dia miliki adalah tentang masalah akidah. Dan pertanyaan antum tadi tentang masalah apa itu akidah yang lurus. Ya. Akidah yang lurus tentunya adalah akidah yang bersumber dari sumber yang benar, karena akidah itu kan artinya keyakinan terhadap perkara yang gaib dan tidak mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apabila seseorang ingin memiliki keyakinan yang lurus, akidah yang lurus, maka dia harus mencari sumber yang berasal dari Allah, yaitu Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW. Taraktu fiikum amraini, kata Nabi SAW, aku tinggalkan di antara kalian dua perkara, lan tadillu ma tamassaktum bihima. Kalian tidak akan tersesat selama kalian berpegang teguh dengan keduanya. Kemudian beliau mengatakan kitab Allah wa sunnata rasulihi, Al-Quran dan juga sunnah Nabi SAW. Ingin mengetahui keyakinan-keyakinan, kepercayaan-kepercayaan yang sesuai dengan kenyataan, sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ya tidak ada jalan lain kecuali kita kembali kepada Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW. Dan tentunya supaya tidak sesat harus dipahami Al-Quran dan hadis ini dengan pemahaman orang yang telah dipuji oleh Allah dan juga Rasulnya, yaitu pemahaman para salaf, pemahaman para sahabat radhiyallahu ta'ala. Nah, inilah akidah yang lurus, yang kalau seorang pengusaha muslim mempelajari akidah yang lurus ini, maka insya Allah dia akan menjadi pengusaha yang sukses. Dan pengusaha yang sukses bukan berarti kemudian dia jadi pengusaha yang kaya raya. Tidak ya. Pengusaha yang sukses adalah pengusaha yang dia bisa menghadapi segala sesuatu dengan baik. Dia untung, dia bisa menghadapi
kenikmatan tersebut dengan cara yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan seandainya dia suatu saat rugi, dan itu sesuatu yang biasa, sunnatullah, orang yang berusaha, orang yang berdagang dan seterusnya itu ya kadang untung kadang rugi. Dan semuanya adalah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pengusaha yang sukses adalah yang bisa menghadapi segala kemungkinan tadi dengan baik. Itu secara singkat tentang akidah yang lurus. Baik, Ustaz. Baik, berarti kan ternyata terkait dengan sukses dan sebagainya itu bukan hanya sekedar dunianya saja, Ustaz, tapi bagaimana dia meyakini bahwa apa yang dilakukan sukses itu jangka panjang, prioritinya adalah akhirat tadi, Ustaz. Baik, berarti untung rugi dan sebagainya dia sudah meyakini bahwa ini salah satu takdir Allah. Betul. Baik. Ustaz, bicara terkait dengan takdir Allah tadi kan salah satunya bukan salah satunya nanti di materi Ustaz nanti di KPMI Entrepreneur School, satu di antaranya salah satunya beriman kepada hari akhir ya Ustaz ya. Beriman kepada akhir. Nah, ana ada pertanyaan Ustaz. Apa sih pengaruhnya iman kepada hari akhir terhadap akhlak, sifat dan cara kita berpikir khususnya saat kita sedang diuji? Nah, kadang-kadang kan pengusaha muslim gitu kan ataupun para teman-teman pengusaha pada saat mereka mendapatkan nikmatan yang tadi Ustaz sampaikan, saat untung wah mereka itu percaya dirinya, confidence-nya tinggi banget Ustaz. Tapi pada saat diuji dengan cobaan, digilir dengan ada pencapaian yang turun sedikit saja, mereka sudah gelisah Ustaz. Sudah panik, sudah gelisah. Kemudian kadang bertanya, terkait dengan takdir Allah nih, kadang-kadang dikait-kaitin ke sana Ustaz ya. Nah, bagaimana menurut pandangan Ustaz agar teman-teman pengusaha itu tadi Ustaz sampaikan tetap istiqomah bahwa yang saat ini mereka hadapi, baik itu dalam kondisi baik maupun kondisi tidak baik, bahwa itu adalah salah satu yang Allah takdirkan kepada pengusaha tersebut, Ustaz. Terkait dengan pentingnya beriman dengan hari akhir, dan perlu ini kita tanamkan dalam diri para pengusaha kita. Apa sih maksudnya kita beriman dengan hari akhir? Maksudnya adalah kita beriman bahwa kita ini di dunia tidak selamanya di sini. Tempat kita usaha, berdagang, membuka pabrik dan seterusnya, ini bukan sesuatu yang kekal abadi. Tapi kita ini akan menuju ke negeri akhirat, dan itulah negeri yang kekal abadi. Ini kalau sudah terpatri dalam diri kita, ini pengaruhnya luar biasa bagi seorang penguasa. Misalnya, ketika seseorang dia meyakini bahwa dia akan kembali kepada Allah, maka dia sebagai seorang pengusaha di dunia ini, dia berusaha, dia bekerja mencari uang, tapi dia sadar bahwasanya dia kelak akan kembali kepada Allah. Maka dia pun tentunya tidak akan rakus, tidak akan serakah, dia tidak akan menghalalkan segala cara, dia tidak akan menghabiskan seluruh waktunya untuk bisnis dan bisnis saja. Kenapa? Karena dia sadar, saya di sini tidak akan selamanya, saya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia pun bisa mengontrol dirinya. Dunia ini bukan segalanya. Dan tujuan akhir Ustaz ya. Iya, dia punya tujuan akhir. Iya. Kemudian yang kedua di antaranya adalah dia sadar bahwasanya dia akan kembali kepada Allah dan hartanya juga akan kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini adalah milik Allah dan kita semuanya akan kembali kepada Allah. Sehingga ketika dia merasa bahwasanya ini adalah milik Allah dan ini akan kembali kepada Allah, maka ketika dia kehilangan, rugi, maka dia tidak akan terlalu bersedih. Ini akan kembali kepada Allah. Ini memang bukan harta saya, ini adalah harta Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengambilnya dari saya. Bagaimana seseorang kemudian dia stres dan panik dan seterusnya? Ini memang Allah SWT menghendaki untuk mengambil hartanya.
lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Milik Allah apa yang ada di langit dan bumi. Ini cuma dititipkan aja ke kita. Pabrik sebanyak apapun, uang sebanyak apapun itu titipan dari Allah. Seandainya kita tiba-tiba udah nggak punya lagi, ya, Allah SWT dia telah mengambilnya. Dan saya pun yang punya uang akan kembali juga kepada Allah. Di antara faedahnya lagi, ketika seseorang menyadari bahwa dia akan kembali kepada Allah dan dia akan ditanya. Ditanya oleh siapa? Ditanya oleh Allah yang telah menciptakan dia di dunia ini. Yang telah memberikan kepadanya harta dunia ini. Sebutkan dalam hadis bahwasanya tidak akan bergerak dua kaki seorang hamba sampai ditanya tentang 4 perkara. Di antaranya adalah tentang hartanya. An malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqah. Dari mana dia dapatkan harta tersebut dan untuk apa dia gunakan. Seorang pengusaha muslim ketika setiap hari terngiang-ngiang hadis tersebut, maka dia pun akan berhati-hati. Mau memulai bisnis ini halal atau haram? Iya kan? Ketika dia dapat sesuatu ini halal atau haram? Anak akan ditanya. Ketika dia gunakan pun dia akan berpikir juga ini penggunaannya benar atau tidak. Makanya ini taufik juga dari Allah SWT untuk KPMI ya bisa mengadakan acara seperti ini. Seorang pengusaha muslim memang dia harus tahu tentang masalah ini. Dan tentunya ini bukan hanya mereka saja. Secara umum kita semuanya wajib untuk beriman dengan hari akhir. Kebaikan untuk kita semuanya. Dan apa yang saya sebutkan ini adalah manfaat secara khusus bagi seorang pengusaha muslim. Iya. Berarti dengan sebaik-baiknya perbekalan itu adalah takwa. Kemudian sebaik-baiknya pengingat itu adalah kematian. Jadi tadi ya Ustaz ya terkait dengan ya bagaimana seorang pengusaha itu juga dia pikirkan bukan hanya keuntungan di dunianya saja, tapi bagaimana para pengusaha itu yang lebih dipikirkan dalam jangka waktu panjang bahwa ada negeri akhirat sebagai tujuan yang kekal abadi ya Ustaz ya. Jadi kalau secara akidah sudah meyakini itu ya secara otomatis tadi Ustaz sampaikan apa yang dicari ya bagaimana mereka memastikan bahwa yang mereka dapatkan itu benar-benar halal Ustaz ya. Iya betul. Masyaallah. Ya tadi kadang-kadang ya orang kan terjebak udah memahami Ustaz terkait dengan yang ini halal, yang ini haram. Tapi kadang-kadang ada yang di tengah-tengah nih Ustaz. Ada yang subhat. Wah, kayaknya ini enggak apa-apa nih, bermudah-mudahan di sana juga kadang-kadang Ustaz gitu kan. Nah ini mungkin yang jadi sesuatu yang harus dipahami, diyakini oleh teman-teman pengusaha ya Ustaz ya. Mungkin dari Ustaz ada nasihat Ustaz terkait dengan hal ini kepada teman-teman pengusaha muslim ya khususnya buat para pendengar yang ada di The Good Talk KPMI ataupun nanti kepada teman-teman peserta KPMI Entrepreneur School Ustaz. Ya. Nasihat Anas sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi SAW, innal halala bayyinan wa innal harama bayyinan. Halal itu sudah jelas dan yang haram juga sudah jelas. Wa bainahuma umurun mushtabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Antara keduanya itu ada perkara-perkara yang samar. Banyak orang yang tidak tahu. Nah, bagaimana sikap kita terhadap perkara-perkara yang samar ini? Kalau halal ya jelas kita anggap dan yakini itu adalah halal. Yang haram kita tinggalkan. Sekarang yang samar, kita ragu-ragu apakah itu adalah harta yang halal atau harta yang haram, transaksi yang halal atau transaksi yang haram. Di sini Nabi SAW memberikan petunjuk. Dan petunjuk beliau adalah sebaik-baik petunjuk tentunya. Wa bainahuma umurun mushtabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Faman ittaqa syubhat faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi. Barang siapa yang meninggalkan perkara yang samar tadi. Di sana ada orang yang sudahlah karena ini meragukan, ragu-ragu gitu Ustaz. Ragu-ragu samar gitu. Ya akhirnya dia tinggalkan. Nabi mengatakan faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi. Dia telah membebaskan untuk
agamanya dan juga untuk kehormatannya. Maksudnya apa? Membebaskan untuk agamanya, karena ketika dia meninggalkan perkara yang syubhat, ya dia selamat agamanya. Seandainya itu adalah perkara yang halal, ya tidak masalah dia meninggalkan perkara yang halal kan. Ya. Tapi seandainya ternyata itu adalah perkara yang haram, ya dia sudah selamat, dia tinggalkan, ya kan? Dia tidak tahu ini halal atau haram. Ketika dia tinggalkan, agamanya selamat. Iya. Seandainya itu adalah perkara yang halal, ya alhamdulillah masih banyak perkara yang halal yang jelas, yang bisa dia nikmati. Wa irdihi, dan dia telah membebaskan kehormatannya. Maksudnya bagaimana? Karena orang yang melakukan perkara yang samar, sementara manusia di sekitarnya berbeda pendapat. Ada yang mengatakan halal, ada yang mengatakan haram. Nah sekarang orang yang mengatakan haram melihat kita melakukan sesuatu yang samar, padahal menurut dia itu adalah sesuatu yang haram. Dia menganggap kita apa? Fasik. Iya betul. Iya kan? Menganggap kita ini orang tidak baik gitu. Iya. Itu kok makan makanannya haram. Ya kan? Iya. Melakukan transaksi yang haram. Oh berarti si fulan nggak baik. Berarti kita telah menurunkan kehormatan kita sendiri. Tapi kalau kita tinggalkan, ya sudah. Berarti kita telah menjaga kehormatan kita. Orang yang mengatakan halal dia tidak akan membicarakan kita. Orang yang mengatakan haram pun juga tidak akan membicarakan kita. Nah, ini faedah yang penting disebutkan oleh Nabi SAW, berlaku juga bagi seorang pengusaha. Kalau memang dia ragu-ragu, dan tentunya keraguan di sini setelah dia menuntut ilmu, setelah dia bertanya. Karena kalau itu berdasarkan sesuatu yang tanpa ilmu, ya akan banyak sesuatu yang ragu-ragu. Sesuatu yang jelas bagi kebanyakan orang, bagi dia sesuatu yang meragukan karena dia tidak punya ilmu. Jadi maksudnya di sini adalah dia sudah belajar dulu, kemudian setelah belajar kok masih dalam satu permasalahan kok masih meragukan, nah itu dibenarkan. Gitu. Nah itu petunjuk Nabi SAW. Kemudian beliau mengatakan wa man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram karra'i yar'a haulal himam. Dan berbeda dengan orang yang dia memaksakan dirinya untuk melakukan sesuatu yang samar tadi. Ini kan masih samar-samar, mungkin halal, mungkin udahlah dilakukan saja misalnya. Mungkin saja dia halal, akhirnya gitu dia berprinsip. Nah orang yang seperti ini, maka tentunya kebalikan dari yang pertama tadi. Mungkin yang dilakukan ternyata adalah perkara yang haram dan itu bisa merendahkan kehormatan dia. Dan yang setelahnya Nabi SAW menyebutkan di sini, orang yang terbiasa melakukan yang seperti itu, dia akan terjerumus ke dalam perkara yang haram. Kenapa? Setan itu bertahap. Cara masuknya Ustaz ya? Iya, mulai dari sesuatu yang samar, dibuat kita bermudah-mudahan, enak juga melakukan sesuatu samar. Lama-kelamaan dia dibuat nyaman untuk melakukan sesuatu yang haram. Gitu. Seperti apa? Nabi menyebutkan permisalan seperti karra'iyar ahawla hima. Seorang penggembala yang dia menggembala di sekitar tanah yang sudah dilindungi oleh pemerintah. Di situ udah ada rumput-rumputan yang dipelihara dan di sana ada hewan-hewan yang memang diperbolehkan di situ. Kemudian kita sebagai seorang penggembala bawa kambing. Kambing kita sendiri. Nah, ketika kita mendekati daerah tersebut, sementara tidak ada di sana pagar, kira-kira apa yang terjadi pada kambing kita ketika berpotensi untuk masuk kan? Apalagi dia melihat rumput hijau terawat dan lain. Ya, kemungkinan besar dia akan masuk ke situ. Itu kalau permisalan orang yang mendekat-dekat kepada sesuatu yang samar, kemungkinan besar dia akan masuk ke dalam perkara yang haram. Gitu. Berarti memang yang samar-samar itu yang syubhat baiknya ditinggalkan Ustaz. Kita tinggalkan. Karena lebih banyak mudaratnya Ustaz ya kalau misalnya kita mendekati yang masih syubhat samar-samar dan sebagainya. Nah Ustaz, yang terakhir Ustaz ya mungkin buat pendengar The Good Talk juga
kemudian juga buat para peserta KPM Entrepreneur School juga, Ustaz, sesuai dengan pokok bahasan kita hari ini ya, Ustaz ya. Apa sih, gimana sih caranya khususnya buat pengusaha muslim agar tetap terus menjaga akidah yang lurus dan menjadikan iman kepada hari akhir itu sebagai panduan utama dalam hidup dan bisnis mereka, Ustaz. Barakallahu fikum. Tidak ada jalan yang lain untuk mencapai itu semuanya kecuali kita mau kembali kepada ilmu. Sebagai seorang pengusaha, bukan berarti kemudian kita tidak menghadiri majelis ilmu atau kita zuhud, merasa cukup dengan apa yang sudah kita miliki. Seorang pengusaha justru malah dengan kesibukan dia, hendaknya dia semakin banyak untuk menghadiri majelis ilmu. Dan dahulu para pendahulu kita, para imam-imam yang mereka dikenal dengan keilmuannya, banyak di antara mereka juga sebagai seorang pedagang. Jadi seorang pedagang sekaligus dia adalah seorang yang berilmu. Abu Bakar As-Siddiq, ya seorang pedagang juga, dan dia adalah orang yang berilmu, bahkan dia adalah orang yang paling berilmu di antara para sahabat radhiyallahu taala. Jadi seorang pedagang yang alhamdulillah Allah SWT berikan dia keluasan dalam masalah rezeki, dibukakan pintu-pintu rezeki oleh Allah SWT. Harusnya lebih khusyuk dalam menghadiri majelis ilmu. Ya Allah SWT telah memberikan kecukupan bagi dia. Jangan sampai dia justru malah lalai dengan perdagangan dia, kemudian akhirnya dia pun menjauh dari menuntut ilmu. Di samping dia akan mendapat tambahan iman, tambahan ilmu, mengingatkan dia, mengerim dia, dan bisa mengontrol dia supaya dia tidak terlalu jauh, tidak menyimpang dari jalan yang lurus. Di sana dia akan bertemu dengan orang-orang yang saleh, bertemu dengan mungkin orang-orang yang keadaannya lebih rendah daripada dia. Saudara-saudara kita yang mereka menghadiri majelis ilmu dan mungkin dia adalah orang yang ekonominya lemah, dia mungkin bawa anaknya, mungkin dia dalam keadaan sakit. Secara tidak langsung dia mendapatkan nasihat dari apa yang dia lihat. Alhamdulillah keadaannya masih bagus. Ya, saudara kita yang lebih parah keadaannya daripada anak. Atau juga sebagai seorang pengusaha melihat saudara-saudara mereka menghadiri majelis tersebut, tahu siapa di antara mereka yang membutuhkan. Mungkin ada di antara mereka yang sakit, ada di antara mereka yang kurang beruntung dan seterusnya. Dia bisa berbagi dari situ. Nah, ini keberkahan yang banyak yang bisa didapatkan oleh seorang pengusaha ketika dia dengan usaha yang dia miliki, perdagangan yang dia miliki, dia tetap menghadiri majelis ini. Insyaallah. Ya. Jazakallahu khair Ustaz atas yang disampaikan pagi hari ini, Ustaz. Menambah wawasan ana lagi nih, Ustaz. Insyaallah juga ini juga menjadi tambahan wawasan buat teman-teman pendengar di The Good Talk KPM, Ustaz. Mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga antum dan keluarga dalam keadaan sehat walafiat. Senantiasa diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, Ustaz ya. Jazakumullah khairan, Ustaz. Baik, peserta para pendengar di The Good Talk KPMI, demikian bincang kita pagi ini bersama Ustadz Juna, Ustadz Dr. Abdullah Roy, MA Hafizahullah. Insyaallah apa yang disampaikan oleh Ustadz memberikan tambahan ilmu buat kita semua, menambah wawasan kita untuk tidak stuck dengan apa yang kita miliki saat ini, untuk menambah wawasan kita, datang ke kajian, datang ke majelis ilmu, ya salah satunya untuk memperkuat akidah kita semakin lurus, ya, semakin yakin bahwa perjalanan kita ini tidak hanya untuk di dunia saja, tapi ada perjalanan yang lebih panjang, yaitu yang kekal dan abadi, yaitu akhirat. Ada sesuatu yang memang kita tuju ke sana.
Demikian teman-teman, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair, Ustaz. Jazakallah khairan. Masyaallah. Jazakallah. Assalamualaikum. Masya Allah. Ya, ya. Masya Allah.